ya kan, dengan komen-komen dan segala macam bla bla bla. Aku yakin sih kalau orang berkarya dari hati terus seperti tidak mendapatkan tempat, rasanya tuh kena banget dan aku bisa ngerasain itu. Tapi aku balik lagi meyakinkan Ko Yung Yung untuk mau berkompetisi lagi untuk Indonesia. Iya nggak sih? Berat, sebenarnya berat. Bukan hal yang ringan, bukan kayaknya saya sudah hebat, tapi ini tanggung jawab dan kepercayaan yang sangat besar yang diberikan kamu, Ivan, karena kamu gitu loh, ya Jadi kan? kan, Ini beban loh, Van, beban. jadi kan, jadi kan sebenarnya Koko, kita ini kan punya dua mata, punya dua tangan. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita Betul, nggak bisa berjabat tangan dengan semua orang. Kita pasti juga punya betul. keterbatasan. Tapi malam hari ini Koko, yang aku nggak bisa debat adalah kreativitas. Karena apa yang Koko buat ini coming from your heart. Terus kamu bener-bener buatnya itu dari hati gitu, iya kan? Amin. Dan yang aku suka detailnya ini buat aku tuh bener-bener kelas. Ya, Rumit, detail, dan banyak orang yang mengira bahwa national costume itu mana Indonesianya mana. Nah, sekarang makanya kita mau ngobrol sama Ko Yung Yung. ya. Ko Yung Yung bisa cerita Indonesianya ada di mana sih? Nah, Oke. Nah, ini kenapa saya berikan, selama ini kan kita ambil unsur daerah. Tapi kali ini saya pengen berikan karyaku ini Indonesia secara global. Keindahan, matahari, ya ya, kan, yang menyinari. Ya, kenapa? Sebenarnya bukan karena kostum nasionalnya, tapi karya ini mencerminkan sebenarnya sinar itu dari dalam Tasya. iya, Sebenarnya itu yang penting kan, yang dilombakan sebenarnya kan Tasyanya dengan jiwanya, dengan hatinya bersinar bagaikan matahari, ya kan? Nah, iya, jadi saya ungkapkan kostum nasionalis secara modern dan detailnya sebenarnya kalau dilihat itu, Van, itu kembang goyang. Kalau aku selama ini berkarya melihat dari Aceh sampai ke ujung sana itu banyak menggunakan kembang goyang gitu loh. iya, Meskipun detail kembang goyang itu beda-beda, ya kan? iya, Tiap daerah itu beda-beda, tapi kan lebih kayaknya kelihatan bahwa kembang goyang itu lebih kayaknya kelihatan di seluruh Indonesia gitu loh. Dan iya, ada teknik wave-nya itu loh, yang kawat, yang apa sih namanya, kawatnya itu ada teknik tradisional Indonesia asli, itu namanya filigree. Banyak iya, banget didapatkan dari traditional accessories itu yang kawat halus-halus, yang melintir-melintir, itulah filigree. Nah, di situ saya ungkapkan bahwa filigree itu gelombang kawat, itu adalah irama kasih, irama yang harus diungkapkan, irama yang harus dibawakan dari Indonesia ke dunia itu ada irama kasih. Kalau bunga selalu kita kan berikan kepada occasion apapun juga bunga dengan tanda kasih. Jadi kembang goyang itu ibaratnya iya. adalah bunga. Jadi bersinarlah mulai bunga dan irama kasih dari mulut gitu. Gitu loh, Dan Pak. kemarin itu sebenarnya kita tuh fitting hanya 2 kali ya, Ko ya. Betul. Yang pertama adalah fitting badan, dan Ko Yung Yung ini terkaget-kaget melihat pinggangnya Cia yang cuman segitu. Segini loh, Van. Saya nggak tahu loh, Van. Segini loh. Kenapa Van bisa begini? Kenapa gitu loh. Kalau kita lihat, Iya kan? aku lihat, oh my God, selama ini model kan nggak segitu kecilnya kan. Ini super kecil. Kamu apain sih? Dietin ya? Atau diikat pinggang sampai kecil ya, Van? Tapi Ya Van, Allah. ya bahagia banget bisa memberikan sebuah karya, ya kan? Aduh, memberikan sebuah karya yang dipercayakan Ivan pada saya, ya kan? Aku kan selalu kayaknya, enggak lah, aku nggak mau di dunia Miss lagi karena aku berkaji, jadi aku jadi mau nangis nih. Jadi bukan berarti aku tuh harus jadi orang yang hebat, bukan ya. Tapi kan berkarya itu kan masing-masing punya pandangan sendiri, punya nilai sendiri. Kayaknya hati yang berbicara
setiap orang kan hatinya berbeda, ya kan? Bukan berarti kita harus semuanya didukung bahwa yang terbaik, bukan gitu loh. Tapi setidaknya hargailah, bersatulah untuk kayaknya mendukung Indonesia. Dimanapun juga itu adalah wakil dari kita, dari Indonesia untuk di dunia, bukan untuk kayaknya dicaci maki atau di apa sih namanya itu kan jelek-jelekin. Itu kan kapan kita bisa bersatu, ya kan? Kalau kita itu semua apa namanya saling menjatuhkan, kapan kita bisa menang di dunia? Karena mereka melihat di Indonesia aja udah tidak bersatu untuk mendukung wakilnya. Bener gak, Van? Bener. Sedih kan? Jadi aku tuh dari aku punya Aura, aku punya Sofia, aku punya Andina. Aku tuh jadi kayak punya standar yang makin tinggi, nge-push makin kuat lagi gitu loh, Ko Yung Yung. Jadi kayak ini sekarang Ritasha nih udah di level yang lebih tinggi lagi dari Andina. Semangatnya dia, kerja kerasnya dia, perjuangannya dia gitu kan. Aku bikin lebih tinggi lagi dan semakin tinggi lagi. Dan aku tuh bener-bener ngejagain anakku gimana caranya untuk tidak dihujat orang. Karena aku yakin banget kalau bagus nih kayak malam hari ini bagus, ya udah cuman sebentar mujinya. Tapi kalau suatu saat anak aku ada celaknya, itu pasti hujatannya abis-abisan. Betul. Jadi aku tuh sama tim itu bener-bener mikirin sampai sedetail-detailnya gimana caranya bahwa pewakil aku tuh nggak ada cacat. Menang kalah itu urusan belakangan. Itu mah udah rezeki yang Tuhan kasih buat kita deh. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain sebagai manusia yang hanya bisa berusaha, bener nggak? Betul. Tapi aku tuh juga yakin bahwa Tuhan itu nggak akan tidur. Tuhan tuh tahu apa yang kita lakuin, effortnya seperti apa gitu kan. Betul. Dan apa yang kalian lihat itu bukan hanya dari saat Chia landing di Vietnam, tapi persiapannya itu tuh udah dari 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian tanya, kapan sih Kak Igun ketemu Ko Yung Yung? Aku ketemu Ko Yung Yung itu sebelum Chia menang. Ingat nggak? Gue tuh ngerayu lo dari sebelum Chia menang kan. Aku bilang, Ko, aku mau buat. Tadinya kita punya 2 konsep ya. Tadinya kita punya 2 konsep. Yang pertama, yang pertama itu kita mau pakai recycle. Betul. Apa tuh kok? Recycle. Apa namanya? Bahan-bahan plastik. recycle. Yes, iya kan? Betul. Tapi setelah kita pikir-pikir, efeknya takutnya nggak bisa kelihatan mewah di atas panggung. Karena yang kita tahu panggung Miss Grand itu panggungnya tuh memang gede banget kan. Gitu. Dan belajar dari tahun lalu, Andina pakai reok, pakai sesuatu yang berat. Yang pertama, aku nggak mau buang-buang uang untuk bayar extra overweight. Itu yang pertama. Yang kedua, aku bener-bener mau mengurangi resiko kegagalan yang ada di atas panggung. Karena menurut aku bajunya waktu bajunya Aura itu ada gagalnya. Waktu bajunya si Andina itu ada gagalnya. Karena itu nggak sesuai dengan ekspektasi aku di atas panggung. Makanya saat aku menyiapkan untuk Ritasha ini, aku bener-bener mau, aku bilang sama Koko kan, Kok aku mau bener-bener harus zero mistake yang ada di atas panggung. Aku nggak mau ada yang nggak berfungsi, atau ada yang nggak bener, ada yang nggak proper. Aku nggak mau sama sekali. Jadi bikin sesuatu yang ringkes. Ingat nggak? Betul. Bikin sesuatu yang ringkas. Terus udah gitu kalau Yung Yung bilang, aku mau ada efek karena panggungnya besar, aku mau ada efek